Izin kemudian melaporkan dari kilometer 6 jalur Ambon terdapat kebakaran bus. Sementara untuk penumpang sudah bisa dievakuasi semuanya. Puluhan santri Pondok Pesantren Al-Hidayat Desa Gerning, Kecamatan Tegigeneneng, Kabupaten Pesawaran yang terlibat dalam kecelakaan bus terbakar saat ini telah kembali ke Provinsi Lampung. Diketahui Tribuners, satu dari dua unit bus yang mengangkut rombongan santri dalam perjalanan ziarah ke Makam Wali Songo dari pondok pesantren tersebut mengalami kebakaran saat melintas di tol Jakarta Cikampek kilometer 06A, tepatnya di bawah stasiun LRT Jati Bening Baru, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 5 Januari 2026 kemarin, sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Maksur Abror selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayat, Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, sekaligus saksi mata kejadian, memastikan tidak ada korban dalam insiden tersebut dan seluruh santri di dalam bus tersebut yang terbakar dalam keadaan baik-baik saja. Lebih lengkapnya terkait berita ini Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami, reporter dari Tribun Lampung, ada rekan Fajar Ihwani Sidik. Rekan Fajar Ihwani, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Alfian dan selamat sore Tribuners. Benar sekali pada hari Senin kemarin terjadi insiden kebakaran yang menimpa bus rombongan ziarah makam Wali Songo yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayat, Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, sekira pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu pun menimpa salah satu dari dua kendaraan unit bus yang digunakan untuk perjalanan yang dilakukan yang direncanakan dari tanggal 5 hingga tanggal 11 Januari 2026 kemarin. Namun sayang karena insiden kebakaran tersebut terjadi, akhirnya perjalanan ziarah makam Wali Songo ditunda dan seluruh santri atau seluruh penumpang dipulang atau kembali ke pondok pesantren dan pihak manajemen melakukan reschedule kembali untuk melakukan ziarah selanjutnya. Kemudian Masum Abror selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hidayat Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sekaligus saksi mata dalam kejadian tersebut mengatakan bahwa kebakaran diketahui sekira pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Hal itu diketahui ketika salah satu kru bis atau penyedia jasa transportasi yang ia tumpangi mendeteksi adanya aroma seperti kabel terbakar di dalam mobil. Saat itu ia dan rombongan sedang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 06A dan ketika mendeteksi adanya hal mencurigakan tersebut, bus yang ditumpangi Masum Abror dan para santriwati tersebut menepi, tepatnya di bawah stasiun LRT Jati Bening Baru, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan ketika Masum turun untuk melakukan pengecekan bersama kru bis lainnya, diketahui ada kepulan asap yang muncul dari bagasi mobil bagian tengah. Dan hal itu pun langsung membuat Masum dan kru melakukan evakuasi dengan meminta seluruh santri turun dari kendaraan dengan membawa seluruh barang yang bisa dia bawa saat itu. Namun sangat disayangkan karena api cepat merambat, barang di bagasi bawah dan kabin tidak bisa seluruhnya diselamatkan oleh para penumpang. Hanya beberapa barang seperti tas kecil yang melekat pada tubuh, uang perjalanan, dan barang-barang berharga kecil lainnya. Dan diketahui rombongan ziarah makam Wali Songo tersebut berjumlah 68 orang, diantaranya 33 santri perempuan yang berada di bis yang terbakar tersebut, sementara bus lainnya berisi 35 orang santri laki-laki yang pada saat perjalanan berlangsung mobil tersebut baik-baik saja.
dan tidak mengalami kendala. Namun pasca kebakaran, mobil bus yang ditumpangi 35 santri putra tersebut memutar arah dan menghampiri bus santriwati yang mengalami insiden kebakaran. Masum mengatakan sebelumnya padahal saat berangkat dari Provinsi Lampung pada 5 Januari pukul 8 hingga sampai di rest area kilometer 14 atau sebelum memasuki Jakarta, perjalanan di bus Putri yang berisi 33 penumpang tersebut terbilang lancar dan baik-baik saja. Bahkan saat beranjak dari kilometer 14 sekira pukul 5, perjalanan masih baik-baik saja, dan bahkan operator penyedia kendaraan bus tersebut menghidupkan audio video yang audio video tersebut pun masih menyala sampai kebakaran tersebut diketahui. Nah, barulah saat sadar mobil tersebut sedang terbakar, mesin dan audio video serta AC dimatikan lalu mengamankan diri. Masum mengatakan bahwa pihak pemadam kebakaran datang 30 menit pasca kejadian. Hal tersebut sangat disayangkan karena ia menilai hal tersebut terbilang lambat karena saat mobil pemadam kebakaran atau tim pemadam datang, mobil sudah terbakar hebat dan api sudah membesar ke seluruh bagian kendaraan. Namun sempat juga disaksikan oleh atau ada kesaksian dari salah satu santriwati yang berada di dalam bus sebelum terbakar mengatakan bahwa AC sempat terasa hangat di bagian belakang. Namun Masum tidak yakin jika sumber api berasal dari kelistrikan sound system atau audio video pada mobil bus tersebut. Hal itu dibuktikan dari kesaksian Masum yang mengatakan bahwa mobil masih menyala dengan audio video dan AC yang masih menyala ketika mobil sedang terbakar. Pasca kebakaran, Masum beserta rombongan kemudian dievakuasi menuju pintu exit tol terdekat, lalu kemudian beranjak pulang menuju Provinsi Lampung dan kembali ke Pondok Pesantren Al-Hidayat. Dari kejadian ini, Masum juga menyatakan terima kasihnya kepada penyedia bus karena telah melakukan respon yang cukup baik dan memberikan garansi atas insiden tersebut atau insiden kebakaran tersebut. Dia hanya menyayangkan bahwa dari kejadian ini ada barang berharga yang tidak bisa diselamatkan seperti yang ada di dalam bagasi kendaraan ataupun yang ada di kabin yang tidak sempat terselamatkan saat melakukan evakuasi. Kendati demikian, dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena insiden kebakaran ini tidak diduga dan tidak ada yang menginginkannya saat peristiwa tersebut terjadi. Dia juga bersyukur seluruh penumpang atau 33 santriwati yang berada di bis tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kembali ke studio, Alvin. Awal semula kita memang merencanakan ziarah berangkat tanggal 5, nanti pulang tanggal 11. Sebelumnya ya biasa, tidak ada masalah apapun, dalam keberangkatan juga lancar ya. Kita start mulai jam 8 dari pondok atau setengah 8 ya. Dan pertama kita ziarah ke Darul Ma'arif, kemudian Banten biasanya kita ziarah, tapi mengingat sehari sebelumnya terjadi banjir, maka saya putuskan untuk kita tidak singgah ke Banten, langsung ke Cirebon. Nah, insiden kemarin itu kita sebelumnya berhenti di kilometer 14 rest area sebelum masuk Jakarta. Normal seperti biasa, kemudian kita juga sudah selesai istirahat, kita lanjutkan perjalanan mulai jam 5 kita berangkat dan lancar sampai tol dalam kota juga lancar. Kemudian setelah lewat sebelum Pancoran itu agak tersendat-sendat sampai kilometer 6. Dan itu juga kita masih dalam posisi nyetel lagu-lagu anak-anak itu salawatan, lagu itu. Karena ada yang curiga dari sopir, kok ada bau karet kebakar, akhirnya minggir lah di pinggir
deket stasiun apa ya, kereta api Jati Bening apa. Nah di situ kok agak panik, kayaknya saya turun. Begitu saya lihat kok sudah ada keluar dari bagasi yang tengah, ini kayaknya api itu berasal dari tengah. Itu anak-anak semua saya evakuasi, harus turun, mau turun, dan gak usah mikir apa, yang penting turun semua. Kemudian posisi bus masih hidup, TV juga masih hidup, tapi di bawah sudah banyak sekali asap. Jadi, dan itu juga setelah dipastikan semua anak-anak itu dalam keadaan sehat, tidak ada yang apapun, akhirnya ya karena dari damkar juga lambat datang sampai mobil itu hangus, tidak ada yang terselamatkan, cuman pakaian sama ada tas-tas kecil anak-anak, kemudian uang yang dititipkan kepada saya untuk jajan anak-anak semuanya bisa terselamatkan, kecuali selain itu baju semua, tas semua tidak ada yang terselamatkan. Tapi alhamdulillah untuk anak-anak tidak ada yang cedera sama sekali. Yang semestinya kita berangkat itu hari Senin, nanti kemudian dijadwalkan juga hari Rabu sudah pulang lagi. Kita putuskan untuk kembali ke pondok, dan nanti untuk masalah ziarah kita tinjau kembali ke schedule pulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.